Udah, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya, meluangkan waktu. Kita akan berdiskusi, yaitu merefleksikan setelah kita melaksanakan observasi. Ini sebelumnya kita langsung saja ya. Sebelumnya Bapak Ibu, ketika kita melihat pelaksanaan praktik kinerja DPR-nya, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan. Ketika itu juga kita sudah membuat jadwal, kita sudah melaksanakan pra-observasi, diskusi dengan atasan, fokus perilaku apa yang akan Bapak Ibu ambil ketika pelaksanaan observasi. Kemudian setelah itu baru adanya pemantauan kinerja dalam pelaksanaan observasi oleh atasan, itu tahap yang kedua, dan itu pun sudah dilaksanakan. Nah sekarang yang akan kita laksanakan di langkah selanjutnya yaitu tentang tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Pada pelaksanaan tindak lanjut ini ada yang namanya pelaksanaan tindak lanjut, dan yang terakhir isi dokumen refleksi tindak lanjut. Mari Bapak Ibu kita diskusikan bersama hal-hal yang sudah Bapak Ibu alami ketika pelaksanaan observasi kemarin. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika diobservasi? Apa kesulitan-kesulitan yang dialami, kendala-kendala yang dialami, nanti kita diskusikan bersama, dan kami harap semuanya bisa berpendapat. Langsung saja ya, yang pertama yang ingin kita diskusikan yaitu perasaannya bagaimana, kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika pelaksanaan observasi. Oke, nomor dari siapa dulu? Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Setelah kemarin saya diobservasi di kelas jujur, dan itu pengalaman pertama saya diobservasi untuk mengisi kegiatan sesuai dengan yang ada di PNM, itu pertama. Kemudian bagaimana perasaan saya? Justru sebenarnya saya senang karena dengan adanya observasi ini saya bisa memperoleh masukan, saran maupun sesuatu yang sekiranya bisa diperbaiki. Selain itu juga karena kebetulan di kelas saya itu termasuk jumlah siswanya paling sedikit, alhamdulillah untuk anak-anak tidak begitu ramai dan bisa terkondisikan. Namun saya juga mengalami kesulitan yang saya alami ketika observasi di kelas itu. Jujur saya, karena ini pengalaman pertama saya melaksanakan kurikulum merdeka, jadi untuk pembelajaran yang terdiferensiasi yang sebenar-benarnya itu belum bisa terlaksana kalau saya menilai sendiri. Kenapa? Karena di kelas 5 seperti yang sudah saya ikuti, untuk pelatihannya pun tidak terlalu difokuskan ke pembelajarannya, justru lebih ke evaluasi dan pembuatan rapor itu. Selain itu juga tantangannya yang kedua, selain tadi itu pertama kali, yang kedua itu motivasi dalam diri saya sendiri Bu. Kenapa? Karena pembelajaran kurikulum merdeka itu kan terbiasa harus diferensiasi. Namun untuk pelaksanaannya itu belum sepenuhnya sebetulnya, karena harus
harus belajar dulu karena ini baru pertama soalnya. Kemudian waktu Bu, dari saya sendiri itu merasa kalau kita kurikulum merdeka memang kalau untuk waktu, kalau kita melaksanakan betul-betul secara keseluruhan pembelajaran berdiferensiasi itu perlu berpisah. Kenapa? Karena satu, kalau kita menggunakan diferensiasi produknya yang berbeda itu pasti memakan waktu. Tapi kalau untuk prosesnya mungkin masih bisa. Selain itu juga hal-hal yang saya dapatkan setelah kemarin dilaksanakan observasi, saya jadi tahu ternyata anak-anak itu memiliki potensi motivasi yang berbeda. Dan kebetulan kemarin juga saya sudah berusaha supaya bisa membuat anak itu dari beberapa yang memiliki kemampuan kinestetik, auditor itu sama, pemahamannya sama, sehingga saya ketika pembelajaran kelas itu menggunakan bantuan media berupa Canva yang saya akomodasi juga dengan beberapa video dan juga lagu. Jadi itu dari saya pribadi banyak sekali yang harus saya pelajari dan harus didiskusikan. Oleh karena itu saya mau untuk masukannya dari Bu Kepala Sekolah, teman-teman juga saran masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rita. Nanti yang lain juga mohon beberapa. Ketika observasi itu ada beberapa tiga target perilaku ya. Ada yang pertama guru melakukan refleksi di minimal kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas, dan yang ketiga yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku pelanggarnya atau melaksanakan restitusi. Dari tiga target perilaku ini, Bapak Ibu tentunya berbeda-beda. Ada yang memiliki satu, ada yang memiliki dua, bahkan ada yang memiliki ketiganya. Kira-kira dalam melaksanakan observasi kemarin, apakah kendala-kendala hambatan-hambatan itu muncul ketika target perilaku yang Bapak Ibu pilih? Nanti bisa dijelaskan, monggo kendala apa saja dari target perilaku yang Bapak Ibu pilih. Monggo. Terima kasih Kepala Sekolah. Saya mengajar tingkat 4. Kemarin memang karena saya tiga perilaku itu awalnya kesulitan itu ketika membentuk kelompok. Meskipun sudah diberikan informasi awal, kelompok itu ada beberapa siswa harus dikelompokkan. Mereka tidak kelihatan. Kadang ada yang mendominasi, kadang ada yang menopasi saja, kemudian ada yang mungkin yang itu ada yang maksudnya dia berbeda dengan teman sebagainya. Nah itu kesulitan saya ada di situ, tetapi saya berusaha untuk sesuai dengan diferensiasi yang sudah diagnosisnya sudah sesuai dengan minat belajar mereka. Ketika setelah itu ketika dalam kelompoknya masing-masing ada beberapa yang memang belum sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Di dalam setiap kelompok itu ada beberapa yang memang belum sesuai dengan kesepakatan yang sudah awal-awal dan itu sudah kita kesepakati bersama. Nah kemudian dari hal tersebut saya berusaha untuk, karena ada kesepakatan, saya juga agak bingung antara konsekuensi dengan hukuman. Nah ini akhirnya saya juga mulai belajar tanya-tanya dengan teman-teman guru penggerak yang lain, apakah bagaimana nantinya ternyata berbeda antara konsekuensi dengan hukuman. Dan itu
masih agak belum bisa yang pas hukuman itu seperti apa, konsekuensinya itu seperti apa, seperti benang tipis hampir sama katanya. Karena kadang-kadang anak merasa bukan konsekuensi tapi kok aku itu hukuman gitu seperti itu. Nah itulah yang masih terlihat kelihatan sekali pada kelompok-kelompok pembelajaran intervensi itu pada belum bisa sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kemudian juga ini anak saya akan memberikan konsekuensi yang bagaimana yang bukan seperti hukuman, tapi hukuman juga kalau dulu berbeda dengan sekarang ya Bu ya. Kalau dulu itu hukuman itu kayaknya kita sudah membentuk karakter kita, oh berarti ini salah ini kayak gini. Tapi sekarang itu sudah tidak boleh lagi ada hukuman, tetapi kita menggunakan kata konsekuensi. Nah ini yang perlu saya masih belajar banget ini untuk bagaimana mengatasi anak-anak yang memang tidak atau belum bisa menyepakati kesepakatan bersama antara hukuman dan konsekuensi itu. Mohon untuk masukannya itu. Kemudian Yuri, konsekuensi dan hukuman dan tadi barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berpendapat apa sih itu konsekuensi atau hukuman? Jadi konsekuensi dan hukuman itu memang dua hal yang berbeda. Contoh saja ketika anak datang terlambat, kemudian guru meminta anak itu berdiri di depan kelas, itu lebih ke hukuman. Karena ketika datang terlambat seharusnya kita berikan coaching dulu atau percakapan dulu, menggali informasi dan berikan dulu. Ketika sudah menggali informasi alasan anak itu apa, kenapa datang terlambat, kemudian kita membuat sebuah kesepakatan seperti dengan fokus yang sudah kita bahas di sekolah kita berdasarkan latar pendidikan untuk melakukan disiplin kelas. Jadi kesepakatan ini kemudian sebuah kesepakatan kelas yang ketika melanggar kesepakatan kelas ini anak menerima konsekuensinya. Bisa anak mungkin tepat waktu ketika mereka sudah sepakat, ketika kamu tak datang terlambat, maka konsekuensinya adalah kamu harus mengganti kehilangan waktu itu dengan belajar lagi ketika jam istirahat. Itu lebih mendidik daripada ketika anak datang terlambat disuruh berdiri. Jadi dia tidak dapat pelajaran, waktunya yang datang terlambat juga terbuang. Tapi ketika anak itu diminta konsekuensinya, kamu datang 30 terlambat 30 menit, kamu sudah kehilangan waktu 30 menit. Setelahnya waktu 30 menit ini ketika kamu istirahat gunakan untuk belajar di perpustakaan. Itu lebih ke konsekuensi. Dan biasanya kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati di awal ketika kita membuat kesepakatan. Kalau seperti itu monggo Bapak Ibu yang lain bisa menceritakan, merefleksikan pengalaman kesulitan ketika observasi kemarin. Monggo. Yang lain siapa dulu? Masih ada Pak Aziz yang paling ganteng sendiri. Ada junanya di video 1, ada Bakis, Bu Ana, Bu Puji. Monggo siapa dulu kira-kira ya? Oke, Pak Aziz dulu monggo. Terima kasih terkait dengan reaksi kemarin. Untuk saya pribadi dan saya mengajar 6 kelas di ada beberapa hal yang membuat menjadi reaksi diri saya sendiri terkait dengan keyakinan kelas ini. Yang pertama, saya sebagai guru di sekolah itu harus memaksimalkan lagi komunikasi dan positif dengan peserta didik, karena setiap kelas tentunya berbeda-beda antara kelas rendah maupun kelas tinggi, sehingga kesepakatan kelas
diperlukan bukan hanya satu satu saja, tapi menyesuaikan dengan kelas masing-masing itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendapat peserta didik yang dikatakan materi kejurukan ini sangat berkaitan dengan praktek juga, sehingga disitulah muncul perbedaan-perbedaan dari peserta didik terkait dengan minat dan pakaian, sehingga diperlukan perlunya pemahaman dari setiap peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Itu saja yang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Master untuk referensi dari kemarin observasi yang saya lakukan. Yang pertama saya mengatakan ada buku kepala sekolah yang menilai saya untuk refleksi di kelas penerapan kesepakatan kelas. Terus terang saya di kelas 1 ini karena mungkin saya kesini itu di akhir ibu, jadi untuk kesepakatan kelas 1 anak-anak saya tanya itu jawabnya beda-beda semua, jadi saya bingung. Terus untuk menerapkannya saya juga bingung, menerapkan kesepakatan kelasnya anak misal kayak ada anak membuat kesalahan konsekuensinya atau hukumannya, anak malah nangis, tidak malah berubah menjadi baik, kemudian tambah tidak bisa dikendalikan. Nah, untuk mungkin karena yang saya berikan adalah kelas bawah, kelas 1, jadi perlu untuk penerapan kesepakatan kelasnya itu menggunakannya itu bukan kayak kelas atas seperti ada ini harus misal kalau ada anak yang melakukan kesalahan ini berarti dia hukumannya ini, mungkin perlakuannya lebih ke kayak di rumah, kayak nanti misalnya melakukan kesalahan anak harus misal berbuat salah dengan teman hanya minta maaf saja, itu yang dasar saja. Untuk penerapannya mungkin memang belum maksimal untuk kesepakatan kelasnya di situ. Positifnya juga memang belum maksimal untuk yang saya alami kemarin. Dan mungkin saya perlu bimbingan lagi dari ibu kepala sekolah dan teman-teman semua. Ya, itu saja yang saya refleksikan. Terima kasih. Beda ya mau belajar sama yang RPW jadi kemarin itu saya sebenarnya ya mau belajar itu makanya mungkin ya terus saya kan jadi kemudian berbeda seperti misalnya siapa di kelas 2 apa ya sama kayak itu untuk menerapkan kesepakatan itu bisa, misalnya sempat saya tidak tahu ini namanya konsekuensi apa hukuman ya. Sebenarnya sempat saya kalau anak-anak yang baru mampu kalau nggak rapi itu keluar bangun tanpa izin sama guru, jadi nanti dapat denda uang 500 itu mungkin dengan nilainya anak-anak mungkin ada ragu jadinya 500 sama gurunya itu saya akan menjelaskan yang kemarin itu makanya saya observasi kok maksudnya anaknya juga mau ya anak-anak itu mau benar terus ya untuk menerapkan untuk anak di kesepakatan kelasnya itu
belum bisa Bu, karena itu tadi karena saya yang terakhir dan tidak dari awal dan ya salah satu untuk kesepakatan salah satu itu saya nggak tahu itu benar sedikit saja karena pengalamannya beragam ya Bapak Ibu. Terserah ketika melakukan observasi saya sendiri juga speechless karena ternyata guru-guru hebat-hebat semua nih dalam mengajarnya, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa dan berbakat semua, berbakat kendala-kendala banyak tantangan yang beragam. Ada yang sudah bisa menerapkan kesepakatan kelas, tapi ketika ada anak yang resisten kemudian menerapkan resistensi itu melalui segitiga restitusi itu mengalami kendala. Ada yang untuk kesepakatan kelas aja belum berhasil, anak-anak belum mampu memahami, kemudian ada yang belum masih menerapkan hukuman karena sejatinya yang namanya kesepakatan kelas itu ketika anak melakukan apa yang sudah disepakati itu diharapkan berasal dari faktor internal dirinya, bukan dari faktor eksternal. Karena kalau masih hukuman itu berarti dari faktor eksternal. Karena takut didenda, karena takut nanti dihukum. Tapi ketika sudah kesadaran dari anak itu sendiri, otomatis tanpa adanya denda, tanpa adanya hukuman, anak sudah mau melaksanakan, tanpa melakukan kesepakatan itu. Dia itu memang butuh proses. Tidak sehari dua hari, dan alhamdulillah Bapak Ibu ini saya yakin mampu untuk sedikit-sedikit belajar. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui kendala-kendalanya, langkah selanjutnya yaitu apa sih kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Jadi upaya-upaya tidak lanjut yang akan saya lakukan apa ya? Ketika saya kok di kelas ternyata fokus perilaku ketika melaksanakan eksekusi belum berhasil. Kira-kira apa ya yang akan saya lakukan? Monggo siapa dulu kita mulai. Ya, kaitannya dengan apa yang akan saya lakukan ketika kesepakatan kelas di kelas saya kelas 5 belum bisa terlaksana. Yang pastinya satu, saling mengingatkan. Anak-anak harus saling mengingatkan dengan teman yang lain. Yang mana ketika ada teman yang melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama, otomatis dari temannya itu pasti akan menegur karena itu sudah betul-betul dilakukan kesalahan. Selain itu, selain menegur, biasanya ini yang sudah saya amati yaitu di kelas, yaitu selain menegur juga pasti teman yang lain juga kayak menyalahkan. Memang dibuat kesepakatan masih bilang berarti kamu konsekuensinya seperti ini. Jadi ada kesadaran dari anak itu sendiri setelah diingatkan ada kesadaran. Kesadarannya ya dia mau untuk melaksanakan konsekuensinya ketika misalnya dia tidak mengerjakan tugas di rumah. Karena sesuai dengan tadi rapor putus sekolah kaitannya dengan literasi narasi. Jadi anak itu ketika tidak mengerjakan tugas itu membaca buku, satu buku, dan nanti anak itu menceritakan isi buku itu kepada teman-temannya. Itu. Jadi sudah ada kesadaran Bu. Selain menceritakan kalau dia tidak berani, dia juga sudah mulai untuk membuat dalam bentuk karyanya. Dia suka gambar, dia suka membuat sesuatu dan sudah terlaksana. Namun ada kalanya juga anak kayak mulai lupa, seolah-olah itu lupa padahal itu harusnya kan tidak dilupakan karena kesepakatan itu kan berlaku sampai dia nanti juga naik kelas naik tingkat, walaupun nanti isi kesepakatannya itu bisa berbeda. Jadi itu
yang sudah dilaksanakan di kelas 5. Terima kasih. Terima kasih Bisa. Kalau ini berarti kita lebih ke faktor eksternal dari mana yang membuat. Kemudian tadi setelah Bapak Ibu menyampaikan ada beberapa yang dari faktor internal. Misal karena sepertinya saya masih bingung nih membedakan antara hukuman dan institusi itu kan masih dari faktor internal. Kira-kira cara Bapak Ibu belajar itu dari mana sih yang harus saya bisa mengetahui apa sih yang namanya kesepakatan kelas, institusi itu seperti apa, hukuman itu seperti apa, dan lain sebagainya. Monggo. Ya, memang sekarang ini kan kita dimudahkan ya Bu ya, dimudahkan banyak sekali itu contoh-contoh praktek baik di PMN maupun di institusi yang lain itu juga banyak sekali. Nah selain untuk dari saya sendiri, terutama saya mungkin ya Bu ya, karena memang saya banyak sekali kekurangan untuk mengatasi kadang-kadang anak ini antara hukuman dan yang tadi saya katakan seperti saya akan salah satunya berdiskusi dengan ibu-ibu, kadang juga berdiskusi dengan teman-teman, kemudian saya juga melihat contoh-contoh praktek baik di PMN, kemudian sama teman-teman yang sudah bergerak saya tanya-tanya bagaimana ini di sekolah yang lain. Saya berusaha untuk mencari dari bagaimana mengatasi dari segi saya sendiri. Setelah itu banyak sekali di BPM itu banyak sampai ternyata seperti ini cara melakukan untuk meningkatkan cara pandang saya untuk hubungan dan konsekuensi itu memang agak abu-abu Ibu. Kadang anak-anak sudah kita sepakati, misalkan contohnya di kelas kita setiap pagi selalu mengingatkan kembali anak-anak dengan kesepakatan bersama. Ternyata di antara itu banyak sekali yang mereka langgar atau mereka yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Terus saya berdiskusi dengan anak-anak, ini bagaimana? Kalian sudah tahu konsekuensinya. Apakah harus ditambahkan kesepakatan kelas kita untuk dituliskan di penetapan di itu yang kita katakan itu atau bagaimana nanti? Setelah itu kita sama-sama diskusi dengan anak-anak. Saya tidak untuk hukum atau itu tidak. Jadi saya tanya anak-anak dulu. Ini sebenarnya sudah bagus, tapi masih ada beberapa namun yang masih melanggar kesepakatan kita. Nah, bagaimana solusi yang harus kita lakukan? Terus ada anak yang begitu, ada anak yang begitu sudah saya kasih tahu tapi tetap kayak gitu Bu. Oh berarti ini kesepakatan seperti itu kan kalau tidak ada kesadaran sama anak-anak itu agak susah Ibu. Besok kita lakukan lagi, besok kita lakukan lagi ya. Jadi ini yang memang membutuhkan proses yang lama itu dari diri anak kita. Dan kalau saya pribadi sudah berusaha untuk berdiskusi, selalu berdiskusi dengan anak. Karena memang di kita itu kayaknya kita sebagai fasilitator ya, hanya untuk anak-anak aja bagaimana minat dan kodratnya anak seperti itu ya Bu. Nah makanya dari itu saya berusaha yang seperti tadi saya katakan ya melakukan itu mencari melihat bagaimana lain juga sekolah sendiri karena saya pertanyaan ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya berusaha dengan sangat seperti yang disebutkan dengan kita sendiri, karena upaya-upaya yang kita lakukan yang pertama dari saya tentunya melalui berkomunikasi berdiskusi dengan peserta itu tentunya terkait dengan kelas dan
kelas kita tidak bersifat satu, jadi bahkan setiap hari bisa berubah karena perlu sekali komunikasi dengan peserta pendidikan. Bahkan atau mungkin perlu juga komunikasi dengan lawan murid dan kemudian yang kedua, motivasi tentunya dari guru sendiri dan motivasi kepada anak-anak, dan kemudian dibutuhkan strategi dari seorang guru terkait dengan pembelajaran, dan kemudian sabar, kemudian ada lagi komitmen yang kuat dari kegiatan kemudian selanjutnya terkait dengan saran ataupun kekurangan ajar dan sebagainya dari kami guru dan guru juga tentunya sama bersama guru berkomunikasi kita pikir yang bisa apa namanya masukan kemudian kasih jawab saya sebagai guru juga kita kaji bisa Terima kasih. Kalau menurut saya dalam melakukan kesepakatan kelas itu, saya belajar dari para guru-guru yang di sini yang sudah saya seperti guru kita mungkin lebih mengerti tentang karakteristik dari anak-anak sini, bagaimana untuk bisa menerapkan kesepakatan kelas itu bisa tercapai. Mungkin karena saya dulu tidak bisa dan di sini berbeda ya Bu untuk anak-anaknya juga. Saya untuk mencari tahunya dari guru-guru di sini yang sudah berpengalaman sama berdiskusi juga dengan kepala sekolah. Untuk selain itu bisa tadi sudah disampaikan dulu masih belajar dari yang lain tidak banyak, belajar dari itu tidak banyak bagaimana cara menggunakan kesempatan kelas tersebut untuk kelas 1 yang notabene dari PAUD ya Bu dari TK menuju ke kelas 1 dengan penerapan kesepakatan kelas yang mungkin berbeda waktu dia di TK. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Saya ingat ternyata masih ada kekeliruan ketika membuat kesepakatan kelas. Saya bilang itu masih ada beberapa yang menggunakan kalimat negatif. Ya, ini juga menjadi masukan saya nanti di kelas 5 yang nanti untuk kesepakatan kelas saya harusnya jangan menggunakan kata-kata negatif. Terima kasih. Positif aja ya kita ya, positif clothing. Kalau positif hamil dia kita. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan dengan lancar. Dari refleksi Bapak Ibu menceritakan kendala-kendala observasi, kemudian dari kendala-kendala anak-anak tersebut Bapak Ibu kemudian mencari upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut, dan terakhir kami dari kepala sekolah hanya ingin memberikan sebuah catatan balik bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah sesuai, sudah bagus, dan lanjutkan. Kemudian
terus terang belajar nih Bapak Ibu, karena saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Kita mari belajar bareng-bareng, saling melengkapi, dan semoga di proses dan tahapan selanjutnya bisa berjalan lancar. Kita saling berkolaborasi, berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan komunitas-komunitas belajar yang lain juga bisa sangat membantu dalam menciptakan proses pembelajaran, khususnya pada fokus PSI kita yaitu tentang penerapan disiplin positif, sehingga kedepannya anak-anak bisa belajar lebih senang, gurunya senang, anaknya senang, semua senang. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, diskusi yang luar biasa. Alhamdulillah dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika segala sesuatu kita bicarakan bersama-sama, maka kita akan menemukan sebuah solusi yang tidak kita duga sebelumnya. Hanya itu sebetulnya ini memberi pantun untuk, tapi sepertinya saya tak lupa belum membuka stok pantun saya. Jadi saya tutup dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum